kan ISMA tuh open buat kayak 1 bulan. Nah, ada 4 question essay nih. Kalau untuk ISMA sarjana itu maksimal 350 kata. Jadi aku harus kayak 350 kata dikit dong berarti ya? per question ya, per question. Jadi Oke, total oke. berapa tuh? Kan salah satu yang dicari dari ISMA, of course, your critical thinking. Jadi aku saranin ke teman-teman juga mulai, mungkin ini unexpected dikit, tapi aku di Amerika bahkan bisa networking sama companies di sana. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys, kembali sama gue di channel Irfan Show tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro of course tentunya. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan brother and sister, kan kita bukan keluarga sesungguhnya, tapi kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu juga guys. Dan di kesempatan kali ini gue akan mengenalkan salah satu kawan gue juga, kawan lama di SMP. Di sini gue bukan hanya sekedar menjalin silaturahmi kembali, bukan hanya sekedar nostalgia pertemanan, tapi ingin sharing juga di kesempatan kali ini karena beliau juga merupakan salah satu awardee dari salah satu program beasiswa dari pemerintah, yaitu adalah ISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Ya, bener ya. Dan langsung saja kita sambut orangnya ada di sebelah kanan gue, yaitu Alifia Rahmanita. Alright, silakan introduce yourself, take your time, this is your stage, Aira. Halo semuanya, kenalin aku Alifia Rahmanita. Aku sekarang mahasiswa di manajemen Universitas Airlangga angkatan 2019 dan aku juga kebetulan benar ISMA awardee di Penn State University. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa di awal video itu gue sempat menyinggung bahwa Aira atau Alifia sekarang nih jadi panggilannya. Oh, jadi ganti guys panggilannya. Tapi Instagramnya tetap sama, itu di bawah sini. Dan ya kita ingin tanya-tanya juga karena di sini ya gue channel Irfan Show ingin menambah konten-konten yang edukatif dan berbagi pengalaman-pengalaman mahal. Nah, salah satunya mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian yang sedang mencari beasiswa atau mengikuti ajang-ajang beasiswa di luar sana. Salah satunya mungkin beasiswa dari program Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, jadi kembali lagi bahwa ya kita ingin sharing sih, mungkin bukan yang sifatnya administratif ya, karena kalau sifatnya administratif kalian bisa cek langsung di website resminya ISMA juga. Di situ kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak juga. Cuma di sini mungkin ada pengalaman berharga yang dari mungkin tips and trick atau ya cara gue bisa hingga lulus terpilih menjadi salah satu kandidat dari ISMA awardee. Oke, jadi yang pertama Alifia. Jadi pengennya sekarang panggil Alifia guys. Kalau dulu gue manggilnya Aira. Jadi gue baru tahu juga ternyata. Ya tapi ya tetap kedua nama memiliki arti yang bagus ya. Jadi yang pertama mungkin kayak motivasi apa sih yang sebenarnya mendorong lu untuk awalnya bisa mengikuti program ISMA itu sendiri? Mungkin pertama aku rasa sih setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, aku rasa pengalaman exchange itu penting banget Ki selama kuliah. Apalagi aku rasa itu bisa jadi competitive advantage juga ya, dapat pengalaman exchange ke luar negeri dan aku bisa dapat kayak pengalaman budaya luar negeri, pengalaman belajar di luar negeri itu kayak gimana, dan bahkan bisa nyiapin buat S2 juga kali ya. Aku udah rasa sama kuliah aku udah pernah internship, udah pernah lomba, udah pernah kayak organisasi baik dalam kampus luar kampus, dan aku rasa aku tinggal kurang exchange nih. Jadi kayak biar memenuhi experience kuliahku, aku rasa penting banget untuk exchange, dan paling pas untuk aku saat itu sih ISMA. Soalnya ISMA kalau pasti udah denger juga fully funded dan asik sih. Jadi jadi Aira ini ternyata tipikal mahasiswa yang bukan hanya kupu-kupu ya. Kalau kita dulu zaman maba kenal kupu-kupu, kuliah pulang tapi ternyata juga banyak mencari experience selama di bangku perkuliahan juga, karena ini mungkin salah satu tips secara tidak langsung yang bisa dibagikan kepada kalian. Mungkin kalian sedang berada di bangku perkuliahan atau mungkin menuju bangku perkuliahan, gunakan masa perkuliahan itu dengan baik ya. Jadi banyak cari experience, ternyata punya internship juga, terus pengalaman-pengalaman lain, dan ternyata mengambil program ISMA itu ternyata sebagai peluang pengalaman yang baru. Nah, cuman kembali lagi, kenapa program ISMA? Kenapa enggak program-program beasiswa yang lain? Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa selama ada peluang itu bisa kita ambil, ya kita ambil semuanya, benar kan? Cuman ya mungkin what special dari ISMA selain memang itu adalah program dari kementerian yang fully funded gitu. Iya. Kalau aku firstly why ISMA, karena emang
Aku sendiri sih kayaknya waktu itu belum terlalu nyanggupin ya kalau misalnya cari program exchange aku bayar fully sendiri. Apalagi aku kan di Penn State University ya maunya kayak di Amerika. Itu pun juga agak sulit ya kalau harus fully bayar sendiri karena tuition mahal, living costnya mahal. Iya, dan sekarang lagi inflasi dolar juga sih. Jadi dan selain itu pun juga emang ISMA tuh I think it's a good program. Karena kayak udah ada alumni networknya, jadi aku bisa networking sama alumni situ. And maybe udah denger juga itu kan ISMA tuh kayak dari Kemdikbud dan sama dari keuangannya dari LPDP. And I think it's a good way to network with other people. Oke. Tuh guys, the way she speak udah kayak very American Aduh, banget. wow. Jadi ini mungkin masih fresh banget karena lu baru pulang juga sebulanan. Ini belum nyampe sebulan bahkan ya. Sebulan ya. Atau setahun sebenarnya 2022 kan? Iya. Kan 2023 soalnya. Oke, jadi kembali tadi sempat menjelaskan bahwa ya Amerika dan fully funded. Nah, kenapa memilih Amerika? Gue juga nggak tahu sih, maksudnya di ISMA itu ada beberapa negara dan bagaimana prosedur memilih negara-negara tersebut hingga akhirnya mungkin aku mau memutuskan untuk memilih Amerika sebagai negara tujuannya. Dan apakah pemilihan negara itu mempengaruhi tingkat kompetitifnya? Jadi ya karena yang seperti kita tahu pasti ajang mencari beasiswa kan pasti ada persaingan ya. Yeah. Itu mungkin seperti itu. So emang ada beberapa opsinya di website ISMA dan lebih baik sih kalau nggak salah ada 4 benua dan negaranya banyak lah. Misalnya di Asia ada beberapa negara, di Eropa juga banyak negaranya, Amerika juga ada beberapa negara bagian dan lain sebagainya. Sebenarnya awalnya aku tuh bener-bener bingung mau daftar mana. Awalnya mau UK karena ya tertarik aja, tapi kayak setelah mikir-mikir kayaknya cocok Amerika nih. Itu mulai dari aku ambil English test sih, aku ambil Duolingo English test dan ternyata cukup nih Duolingo English test tuh kayak lumayan nih, sekalian aja yang agak tinggian dikit deh coba nih kayak yang agak kompetitif itu di Amerika, Penn State University. Dan mungkin pernah denger lah sekolah di Pennsylvania. Yes. Ya itu kan one berarti of top ya, one of top 100 juga lah Penn State tuh. At least ya top 100. Jadi aku rasa kayak ya udah kapan lagi bisa dapat opportunity kayak gini, mending sekalian coba yang why not go big. Oke. Ya udah itu Dan sih. proses memilih negara itu sempat ya mungkin konsultasi dengan pihak keluarga kah atau pihak-pihak yang memang kita kenal ya kenal dengan siapa yang pernah terpilih menjadi awardee beasiswa gitu atau dari inner sendiri-sendiri. I think both factors juga. Pertama mikir nih, coba deh negara A, negara B, terus aku konsul ke ortu, pasti ada ortu yang kayak yang lebih menyarankan negara tertentu, kayak pada akhirnya aku lebih disarankan UK atau enggak Amerika, karena balik lagi aku dari jurusan manajemen kan, dari manajemen Universitas Erlangga nih. Kalau manajemen bisnis ya better coba di US atau enggak UK, pasti sering denger itu juga nggak sih? Ya karena memang free market di sana. Yes. Tapi kalau kalian pernah tahu metode perdagangan di sana dan ya negara berbisnis ya di sana kewirausahaannya udah tinggi gitu persentase. Yes, that. Terus selain itu juga emang banyak banget networking opportunities, juga banyak program-program bisnis paling bagus kan di situ ya Ki. US, bisnis school terbagus aja di US. Jadi I think kalau untuk case di jurusan aku US menjadi pilihan salah satu bagusnya sih. Oke. Ya itu mungkin sekedar dari proses pemilihan negaranya segala macam. Cuman kita pengen lebih tahu nih sebenarnya proses yang dialami dari awal ya ISMA ini seperti apa sih sebenarnya proses-proses mekanisme yang perlu dilalui hingga akhirnya bisa diterima, bisa sampai pulang lagi lah. Berarti proses keseluruhan ya? Proses mungkin sampai keterimanya dulu lah. Sampai keterima dulu. Oke. Berarti agak panjang nih ceritanya aja. Apa we have plenty time lah ya. Ya, jadi pertama itu of course kita harus riset dulu lah, kayak ini program apa sih, requirements-nya apa, kira-kira kita harus nyiapin apa aja. Yang tentunya beasiswa luar negeri itu pasti ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris yang dulu dibolehin tuh IELTS, Duolingo sama TOEFL. Cuma aku agak lupa ya TOEFL yang mana. Terus aku rasa aku paling cocok sama Duolingo aja deh karena kayak waktunya lebih cepat dan aku lagi belum mau mengeluarkan uang sebanyak itu dulu untuk English test. Terus selain itu juga itu udah English test dulu kan, habis itu juga ada beberapa requirements kayak IPK harus kalau nggak salah di atas 3. Terus juga ada beberapa dokumen-dokumen yang harus disubmit. Terus essay paling penting. Anggap aja essay itu kayak motivation letter. Itu sih essay ada 4 pertanyaan seputar kayak achievement kamu, seputar gimana kamu nanti mau bersosialisasi di negara kamu nanti dan lain sebagainya. Itu sih, itu kalau untuk requirements.
Oke, dan dari mungkin tes pasti yang enggak ada tertulis ya. Tertulis. Esai itu maksudnya kita dibikin dalam jangka ada deadline-nya kah atau dalam berapa jam tertentu gitu? Jadi emang kan ISMA tuh open buat kayak 1 bulan. Nah, ada 4 question essay nih. Kalau untuk ISMA sarjana itu maksimal 350 kata. Jadi aku harus kayak 350 kata dikit dong berarti ya? Per question ya, per question. Jadi Okay, total okay. berapa tuh? Per question ya. Nah, ya udah kita cerita aja, misalnya question pertama ada tentang achievement, question kedua ada tentang cara berinteraksi sama orang sana, cara engage sama orang sana, dan ya udah kita jawab aja. Itu sekalian kita submit dokumen kita, lalu abis itu selanjutnya dikasih tuh infonya lolos ke seleksi berikutnya apa enggak. Alhamdulillah aku lolos, baru bisa seleksi berikutnya. Ada beberapa dokumen yang harus disubmit lagi, misalnya kayak SKCK dan lain sebagainya, kayak dokumen-dokumen biasa. Sama nanti itu interview. Nah, dari interview itu langsung deh keterima. Dari interview mungkin ini supaya menurunkan tingkat ketegangan ya. Jadi kira-kira apa saja sih yang sebenarnya dipertanyakan dan bagaimana kita ya mungkin cara menjawab bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Cuman how do you deal with interview pada saat itu gitu? Sebenarnya I could say that interviewnya cukup basic. Kenapa basic? Karena emang ya pertanyaan beasiswa ya seputar kamu. Aku pun udah mencoba beasiswa lain sebelumnya kan. Kayak aku juga sempat jadi jarum beasiswa plus awardee itu. Nah, itu pun aku juga serupa-serupa lah pertanyaan lebih seputar kamu, seputar kayak kenapa kamu, misalkan ini ISMA ya lebih berarti kayak program kursus-kursus gitu. Nah, misalnya kayak kenapa kamu mau ngambil kursus itu, apa selama kuliah apa sih yang bikin jurusan kamu menarik selama kuliah, kayak mata kuliah apa yang paling menarik. Berarti kayak seputar kamu dong, seputar kayak persepsi kamu sama ini, seputar pengalaman kamu sama ini. Jadi aku harap kayak teman-teman jangan anggap itu susah, karena it's really all about you. Tinggal gimana aja kamu mau branding diri, gimana kamu mau ceritain your experience in a good way. Jadi lebih kayak ya seberapa jauh sih kita mengenal diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai pas kita ditanya terlalu banyak mikir bahkan sampai nggak punya jawaban. Padahal kan kita itu jawaban terkait diri kita sendiri. Ya, jadi itu mungkin ya buat yang belum mendiscover who you are ya cepat-cepat mengetahui siapa diri kalian gitu lah. Oke, jadi dari tips nggak tahu ya, tips belajar dari sisi akademiknya itu seperti apa sih yang tips belajar di kuliah Indonesia atau sana nih Ki? Di Indonesia enggak, untuk ISMA-nya. Untuk ISMA ya. Untuk ISMA aku udah tahu programnya dari jauh hari kan. Yang aku udah tahu dari batch 1 nih, oh iya aku ISMA ke batch 2 ya, batch 2 yang 2022. Nah, aku udah tahu ISMA dari batch 1, jadi aku udah mulai prepare nih. Berarti aku tahu IPK aku harus bagus, harus prepare apa. Aku udah mulai belajar lah. Aku coba kayak IPK aku at least gimana nih biar bagus, karena aku tahu nih pasti yang keterima yang bagus-bagus IPK-nya. Terus juga mulai kan salah satu yang dicari dari ISMA of course your critical thinking. Jadi aku saranin ke teman-teman juga mulai kalau di kelas mulai aktif bertanya. Kalau kamu rasa kayak kok aku punya ide menarik nih, atau kayaknya ada ide yang aku mau sanggah gitu, itu boleh banget kok nanya di kelas. Itu pun bakal bantu kamu build your knowledge kan. Jadi dapat masukan dari orang-orang lain. Selain itu juga emang kalau di luar negeri pun orang-orang lebih aktif loh. Jadi I think kita harus juga belajar aktif di kelas dari sekarang sih. Oke. Ya, that's pretty much very interesting ya for the tips ya. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti ISMA juga ingin mengetahui kira-kira benefit-benefit mungkin yang jarang orang ketahui ya. Mungkin kalau networking sudah jelas, cuman mungkin karena udah pulang juga ke Indonesia, kira-kira benefit apa sih yang dari program ISMA-nya dulu ya, bukan dari Amerika dulu, tapi mungkin dari program ISMA-nya dulu kira-kira seperti apa yang dapatkan? Mungkin pertama networking, walaupun kamu bilang selain networking, I would say networking dulu, pasti, tapi I want to emphasize on networking karena kayak aku senang banget sih bisa kayak kenal sama banyak awardees lainnya yang aku rasa banyak yang sevisi sama aku juga. Kan kadang punya teman yang sevisi agak susah ya Ki, agak susah nyarinya ya. Dan aku juga punya teman dari berbagai universitas, berbagai latar belakang, berbagai bidang. Dan aku kan walaupun anak manajemen, aku juga kepo lah explore other bidang. Jadi aku bisa nanya-nanya ke mereka nih, kita bahas sejarah, bahas politik kan bisa gitu loh sama teman-teman awardees lainnya. Terus asik juga tuh pas ISMA kita juga sempat bikin project bareng. Dan kabarnya kayak selain bikin raket ya kita jadi saling belajar satu sama lain. Itu kalau networking ISMA ya. Terus aku juga networking di US, cuma nanti lagi kali ya ceritanya. Ya, different part ya. Jadi kita fokus ke ISMA juga. Tapi selain itu
Apalagi ya? Oh ya, tadi bisnis masih network ya? Masih banyak, masih banyak. Oh, of course benefit. Hidden benefit. Selain itu, mungkin pasti dengar lah, ISMA tuh kayak encourage untuk belajar di bidang lain. Dan karena aku emang tertarik sih di bidang lain, aku lagi punya high interest nih di public policy dan politics. Untungnya aku di sana bisa dapat ambil courses kayak tentang American politics, kayak tentang comparing politics around the globe, population and policy issues. Dan aku jadi kayak belajar banyak banget yang membuka wawasan baru lah, membuka perspektif baru. Dimana tadinya aku cuma mungkin manajemen, marketing, sekarang aku jadi bisa pikir lebih luas lah, pikir dari banyak aspek, nggak dari sisi manajemen bisnis doang, tapi bisa kayak dari sisi politik, sisi lingkungan dan lain sebagainya ya, baik dipikirin. Yeah, that's pretty much. Atau you have some other hidden benefit? Iya. Duh, kalau di-mention satu-satu mungkin kebanyakan. Mengingat flashback juga. Apalagi ya. Ya, mungkin supaya kalian tahu benefitnya apa. Jadi ya kita doakan supaya kalian juga diterima di ISMA Award di tahun 2023 atau di tahun-tahun berikutnya. Tapi gue mau nanya juga bahwa tadi kan ya networking dengan kampus-kampus lain itu memang dari Indonesia aja kah atau dari exchange studi di luar negeri, luar negara lain ada juga yang ketemu di sini? Nah, of course yang di Indonesia dulu aku bahas. Of course aku ketemu dengan Audi Spencer lain itu kayak bikin aku dapat banyak wawasan. Emang selain dapat teman baru, of course dapat wawasan baru juga karena mereka latar belakangnya beda-beda, culture beda-beda, of course. Selain itu emang kita di ISMA tuh emang banyak semacam tugas-tugas project, jadi kita jadi belajar teamwork lebih dalam. Saya emang banyak banget tugas-tugas, dan kalau emang teamwork kamu kurang bagus kan ya bakal kesulitan juga bagi kamu. Jadi of course walaupun aku sudah pernah belajar teamwork sebelumnya, di sini aku juga lebih ditantang dengan teamwork yang lebih challenging, terus networking dengan exchange students dari sana lainnya, dari mana tuh? Dari Amerika lainnya, of course. Aku jadi punya beberapa teman-teman lah yang di Amerika, yang kuliah di Penn State University yang menuju punya degree beneran. Nah itu pun aku masih kontak-kontakan tuh sampai sekarang, bahkan udah sampai janjian kayak kita 2 tahun lagi ketemu lagi ya di US atau di mana atau beberapa tahun lagi. Selain itu juga mungkin ini unexpected dikit, tapi aku di Amerika bahkan bisa networking sama companies di sana. Jadi waktu itu aku join organisasi, kalau pernah tahu American Marketing Association, aku join di Penn State American Marketing Association ya. Ada tuh event di mana aku bisa networking sama beberapa beberapa companies di Amerika Serikat, dan keren-keren sih. Pasti pernah dengar kayak Johnson & Johnson dan banyak lainnya dah kalau di-mention satu-satu kebanyakan. Itu pun juga ya selain mengenai online, ada juga offline. Jadi aku pernah kayak ada conference, aku ngobrol-ngobrol langsung tuh sama salah satu founder dari marketing agency, dan aku dapat banyak banget insights dari dia. So, I think it's really great opportunity. Dan ya bisa dibilang mungkin kita hanya mengetahui sedikit benefit yang bisa kita bayangkan, tapi pas kita terjun langsung di sana ternyata banyak surprise benefit yang memang baru di unlock ibaratnya di sana yang kita bisa tahu ya. Oke, dan sebenarnya kan itu pas semester berapa? 6 ya? Pas zaman kuliah. Jadi, aku daftarnya pas semester 6, keterimanya pas semester 7. Keterima di semester 7 berarti, cuman kalau semester 7 masih skripsi sih. Cuman bagaimana mengkonversikan kita akademik di UNER dengan program ISMA ini gitu? Nah itu beda-beda ya, tergantung tiap kampus. Ya. Aku jadi nggak bisa bilang, konversi caranya gini loh, karena emang tiap kampus caranya beda-beda. Gitu sih. Tapi harusnya bisa dikonversi ke 20 SKS. Nanti bisa diobrolin langsung aja sama kampus masing-masing. Ya, dan ini kan juga program yang legit langsung dari pemerintah ya, dari Kemendikbud. Jadi nggak usah terlalu khawatir ke arah sana. Dan untuk segmen ini mungkin terakhir gue pengen ada message apa sih yang kira-kira bisa dibagikan kepada para peserta, para calon ISMA Awardee di tahun 2023 atau di tahun-tahun berikutnya? Mungkin apa ya? Mungkin pertama, pasti kalian juga mulai terpressure ya dengan banyak banget yang mau daftar, banyak banget yang udah mulai tertarik dengan program ini lah apalah. Cuma I think the first step adalah kalian percaya diri sama kalian dulu. Karena dengan percaya diri sama kalian dulu, kalian mulai mudah tuh prosesnya, proses bikin esai, mudah interview, mudah apa. Karena proses beasiswa mau dimanapun tuh bener-bener tentang self awareness, gimana kamu bisa branding diri, gimana kamu bisa kayak menjual diri kamu biar kayak kamu keterima gitu. Karena emang yang diincer ya bener-bener tentang kamunya. Of course ya tentang banyak faktor lainnya, cuma kayak bener-bener tentang kamunya. Jadi kamu juga harus bener-bener kenal diri kamu, gimana kamu bisa brandingin diri kamu. Terus apa lagi ya, yang kedua adalah
bener-bener cari tahu alasan kenapa kamu pengen daftar ISMA. Kayak coba breakdown alasan-alasan, misalnya emang kayak kamu tertarik banget nih dapat pelajaran dapat pelajaran untuk kayak experience kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Kayak coba breakdown dulu, karena kalau misalnya kamu cuma FOMO nih, fear of missing out, daftar-daftar ISMA tuh kayak apakah kamu bakal dapat esensinya untuk ikut program ini. Jadi kayak itu sih, find out your why kenapa kamu harus daftar dan kenapa kamu harus keterima. Itu sih kalau dari aku, itu first stepnya dulu. Terus jangan lupa sering-sering baca requirements-nya, teliti. Kalau udah teliti requirements-nya pasti bisa sih juga. Wow, this is very comprehensive message ya guys, dan ya gue harap sih kalian bisa mendapatkan banyak nilai manfaat dari sini. Dan thanks to Alivia Rahmanita, Alivia or Aira, but you may call her Alivia for now. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin I don't know if you want to share your Instagram for space. Sure. Ya, jadi kalau mungkin ada yang di luar pertanyaan dari video ini yang belum sempat ditanyakan dan belum sempat dijawab, mungkin kalian bisa langsung japri ke Aira juga di Instagram kita di sini. Ya kan, dan jangan lupa ya, jangan cuma DM tapi di follow juga guys. Dan thanks for your time. Dan seperti yang tadi gue bilang bahwa di segmen yang kali ini kan kita sedang membahas ISMA World, dan kebetulan Alivia juga di Amerika, dan di segmen selanjutnya kalian juga stay tune bahwa gue akan mengkupas lebih jauh juga terkait kehidupan perkuliahan di Amerika, karena Aira juga di sana kan kurang lebih selama 4 bulan di Amerika. Jadi tentunya akan banyak hal yang bisa dibagikan di video selanjutnya. Oke, stay tune dan we'll see on the next video, alright? Yeah. Bye-bye. Enaknya di Amerika sebenarnya, despite the stereotypes, di situ tapi kalau di sana untungnya kampusku fasilitasnya udah oke banget sih. Jadi ada library-nya banyak, ada main library, dan bahkan kayak library bisa berapa ya total kayak 6 atau 7 kan banyak banget ya.